Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 kelas manajemen pemasaran jasa A dengan dosen pengampu Ibu Diah Yulistiarini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Peran Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Jasa. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kita akan kenalan terlebih dahulu nih supaya teman-teman makin kenal sama kita. Ada saya sendiri, Divina Yudasyayani dengan NIM 2008 1020 1003. Saya Arin Anggraini dengan NIM 2008 1020 1004. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Aprilianti dengan NIM 2008 1020 1013. Saya Putri Handayani dengan NIM 2008 1020 1015. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian pemasaran jasa. Nah, teman-teman, pemasaran jasa ini sendiri merupakan proses sosial yang dengan proses ini individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, jasa ini sendiri mempunyai artian yang dimana setiap aktivitas, manfaat, atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yang dimana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian sumber daya manusia. Nah, teman-teman, SDM ini kan kita tahu ya bahwa perusahaan jasa ini sangat memerlukan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini apa sih? Nah, sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Nah, menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2006, sumber daya manusia ialah suatu rancangan berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi yang memiliki fungsi untuk menjaga agar penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut secara efektif. Nah, teman-teman, tentunya sebagai salah satu faktor penting dalam perusahaan jasa, sumber daya manusia ini memiliki peran yang penting, yang dimana di sini saya akan memberitahu peran penting sumber daya manusia pada perusahaan jasa. Di antaranya yang pertama ada contractors, yang dimana sumber daya manusia ini berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Yang kedua adalah modifiers, yang dimana sumber daya manusia ini tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Nah, kontak dengan konsumen yang dilakukan sekali saja. Peran ini sangat penting. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran terhadap perusahaan jasa. Peran yang ketiga adalah influencers, yaitu tugasnya mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Peran sumber daya manusia ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Dan yang keempat ada isolated, yang dimana sumber daya manusia ini harus diarahkan untuk mengetahui perannya. Di sini berarti sumber daya manusia itu harus melakukan tahapan pelatihan terlebih dahulu, terus diarahkan agar mereka mengetahui perannya masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan SDM dalam bisnis jasa. Dengan melihat berbagai peran penting SDM dalam bisnis jasa, ya teman-teman, diharapkan manajemen sekarang ini nggak lagi memandang sebelah mata SDM yang ada. Peran penting SDM dalam pemasaran jasa ini dapat dijelaskan dalam aspek internal marketing. Nah, teman-teman, dewasa ini tuh mulai berkembang suatu pandangan bahwa untuk memasarkan jasa dengan baik kepada konsumen di luar perusahaan, maka perusahaan itu harus mengusahakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan internal mereka. Nah, di sini teman-teman, internal marketing menciptakan suatu efektivitas kerja SDM sebelum mereka berhubungan dengan para konsumen. Ada dua aspek penting nih dalam konsep internal marketing, teman-teman. Yang pertama, ada karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada external marketing nih, teman-teman, maka harus dipastikan bahwa setiap karyawan ini mendapatkan kepuasan kerja yang optimal terlebih dahulu ya, mereka sebagai internal customer. Baru mereka bisa memberikan kepuasan lain bagi konsumen atau menjadi supplier itu tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua nih, teman-teman, ada pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan.
Itu merupakan elemen yang penting ya. Kenapa? Karena itu bisa menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya itu memotivasi mereka untuk bekerja secara optimal. Nah, teman-teman, untuk dapat meraih kesuksesan dalam internal marketing, perusahaan di sini juga perlu menekankan pentingnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi. Internal marketing ini merupakan langkah awal ya teman-teman untuk menciptakan motivasi yang tinggi bagi karyawan untuk maupun konsumen sebagai pengguna jasa. Nah, teman-teman, proses manajemen yang penting dalam hal ini menurut Grundrus pada tahun 1990 adalah yang pertama, attitude management meliputi sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pihak manajemen di sini perlu bersifat proaktif ya teman-teman, terutama dalam mereka itu melakukan perencanaan dan pengawasan kepada kegiatan karyawannya. Kemudian yang kedua ada communication management. Merupakan proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kerja dan juga memberikan kesempatan yang sama pada para karyawan untuk menyampaikan segala permasalahan yang ada yang mereka hadapi gitu ya, sehingga mereka dapat terjalin komunikasi dua arah yang baik nih dan juga terjalin suasana keterbukaan. Nah, teman-teman, untuk mencapai kesuksesan, sebaiknya kedua proses tersebut dilakukan secara seimbang, tidak salah satu aja, teman-teman. Dari sisi manajemen perusahaan, juga terdapat beberapa program umum nih, teman-teman, yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep internal marketing. Yang pertama ada training. Training ini, teman-teman, merupakan program yang ditujukan bagi SDM perusahaan, berupa memberikan informasi, pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap kemampuan, baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa, serta memahami konsumen. Kemudian yang kedua ada manajemen support and internal interactive communication yang merupakan sarana kerjasama yang efektif nih teman-teman dari kalangan manajemen perusahaan kepada SDM laksana dan juga membuka komunikasi dua arah nih teman-teman dari karyawan kepada atasan. Informasinya itu meliputi masalah kerja atau keputusan-keputusan penting lainnya dalam perusahaan. Nah, teman-teman, untuk mencapai kesuksesan, yang ketiga ada personal administration tools and human resource management. Di sini teman-teman, manajemen perlu mempersiapkan program perencanaan SDM yang tepat dan efektif nih teman-teman, agar dalam pelaksanaannya itu nanti sesuai strategi yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Pada aplikasinya tentu saja diperlukan koordinasi secara berkesinambungan. Kemudian teman-teman, program terakhir atau yang keempat service culture. Jadi teman-teman, di sini manajemen perusahaan harus dapat menciptakan suatu pola kerja yang sama, pola yang sama ya untuk setiap SDM agar SDM ini yang mereka miliki bisa merasa puas. Setelah mereka puas, kinerjanya mereka juga akan memuaskan konsumen, seperti itu. Nah, kemudian nih teman-teman, bagi perusahaan jasa, internal marketing ini ternyata memberikan banyak sekali manfaat dalam mencapai kesuksesan pemasarannya karena bersifat lebih integratif ya dan juga merupakan proses yang berkelanjutan. Manfaat itu antara yang pertama, ada sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa demikian? Nah, karena internal marketing ini memberikan suasana yang terbuka ya teman-teman, sehingga memungkinkan penggalian informasi terutama mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang mereka miliki. Kemudian teman-teman, yang kedua ada mengurangi adanya konflik. Kenapa teman-teman? Karena terencananya setiap program dan partisipasi ini sangat ditekankan dalam pengambilan keputusan. Kemudian teman-teman, yang ketiga ada memfasilitasi adanya inovasi. Kenapa demikian? Karena internal marketing ini teman-teman merupakan proses berkelanjutan dan memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif. Nah, teman-teman, perusahaan di sini harus berupaya untuk melaksanakan internal marketing sebagai bagian dalam proses manajemen usahanya. Karena keberhasilan perusahaan untuk memuaskan lingkungan internalnya ini akan dapat membawa keberhasilan bagi lingkungan eksternalnya atau bagi para konsumen. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu membangun customer service. Nah, jadi perbedaan paling mendasar atau perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang dengan perusahaan penghasil jasa adalah pada pemasarannya. Nah, di mana jasa ini lebih dituntut untuk memberikan kualitas yang optimal dari customer service. Nah, customer service ini meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan antara penjualan jasa untuk memenuhi kepuasan konsumen mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Tentu saja teman-teman, tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, customer service ini bukan sekedar maksud melayani, namun merupakan upaya untuk membangun kerjasama dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang dengan prinsip yang saling menguntungkan.
Untuk subbab yang selanjutnya di sini ada desain customer service. Nah, mendapatkan hasil kerja yang baik dalam pemberian jasa tentu harus diikuti dengan adanya desain dan strategi yang tepat dari perusahaan jasa yang bersangkutan. Nah, beberapa langkah penting dalam mendesain customer service ini adalah yang pertama, ada identifying a service mission. Sebagai tahap awal, tentu harus ditetapkan misi perusahaan agar dapat menciptakan suatu komitmen dan falsafah kerja untuk mencapai misi tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada setting customer service objective. Tujuan pelayanan merupakan hal penting lainnya yang harus ditetapkan perusahaan. Hal ini bermanfaat untuk menentukan elemen mana yang diutamakan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, tujuan pelayanan ini mencakup aktivitas sebelum transaksi, saat transaksi berlangsung, dan juga saat transaksi selesai. Selain itu, perusahaan dapat memperhatikan value apa yang diinginkan konsumen, bagaimana memenuhinya, dan membangun kapasitas kerja yang bersaing dengan perusahaan jasa lainnya. Oke, yang ketiga di sini ada customer service strategy. Walaupun setiap konsumen tidak memiliki standar yang sama terhadap suatu jasa, namun segmentasi dapat membantu perusahaan dalam menetapkan standar pelayanan yang dapat diberikan kepada setiap segmen pasarnya. Nah, strategi customer service yang ditetapkan harus mencakup identifikasi dari segmen konsumen, jasa, dan konsumen yang paling penting, serta bagaimana metode pemberian jasanya agar dapat bersaing di pasaran sekaligus merupakan keunggulan tersendiri dari sebuah perusahaan. Yang terakhir di sini ada implementasi atau implementation. Dalam implementasinya, customer service ini merupakan suatu kesatuan dengan marketing mix lainnya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan jasa hendaknya senantiasa berusaha mengadaptasi setiap perubahan lingkungan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Hal ini penting untuk menghasilkan desain customer service yang tepat dan juga efektif. Untuk materi selanjutnya yakni ada proses manajemen sumber daya manusia dalam operasi jasa. Jadi, hal penting lain yang perlu mendapat perhatian dari operasi jasa adalah bagaimana pola dan proses manajemen yang digunakan organisasi yang efektif hendaknya mengupayakan pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama melalui recruit the right employees, di mana dalam hal ini melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa ini dapat berlangsung dengan baik. Jadi kemampuan yang perlu dicermati antara lain adalah keahlian teknik, kemudian ada karakteristik personal yang dimiliki. Tapi penilaian ini juga tergantung pada tuntutan kerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, di sini ada train employees properly, di mana walaupun SDM yang ada adalah hasil seleksi, bukan berarti tidak memerlukan pelatihan. Jadi di sini pelatihan harus tetap diberikan dan dilaksanakan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar dalam operasinya setiap sumber daya manusia ini memberikan kontribusi terbaiknya. Kemudian yang ketiga, di sini ada educate the customer. Selain pada karyawan perusahaan, jadi operasi jasa ini akan berjalan lancar apabila konsumen ini memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan kemudian konsumen dan penyedia jasa akan dapat berinteraksi sehingga tidak ada unsur ketertutupan dalam kerjasama. Yang keempat, yakni ada educate all employees, di mana internal marketing juga menjadi fokus dalam menciptakan manajemen operasi yang baik. Jadi apabila karyawan ini memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, maka segala permasalahan yang ada di perusahaan tersebut kan juga dapat teratasi. Yang kelima ada be effective first, nice second. Jadi yang pertama adalah harus memberikan pemberian jasa yang efisiensi. Kemudian yang kedua baru bersikap ramah. Yang keenam, standardized response system, di mana manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan juga kritik yang disampaikan oleh konsumen perusahaan. Untuk yang selanjutnya di sini ada be proactive, di mana perusahaan ini harus jeli melihat setiap peluang yang ada. Jadi dari peluang tersebutlah perusahaan dapat menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang terakhir yaitu ada evaluate performance regularly, di mana evaluasi kinerja secara rutin ini kan akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan juga dapat memberikan masukan tentang hal-hal yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi perusahaan nantinya bisa mengambil tindakan koreksi untuk setiap operasi yang gagal ataupun kurang dari standar yang telah ditetapkan. Untuk materi selanjutnya yakni ada strategi sumber daya manusia pada bisnis jasa dalam menangani keluhan konsumen. Jadi biasanya konsumen ini dalam mempersepsikan value dari kualitas sering ditentukan oleh customer value dari suatu perusahaan. Bahkan customer service telah menjadi senjata utama dalam memenangkan persaingan. Jadi dari industri asuransi, kemudian ada bank, perusahaan, bahkan perusahaan manufaktur kesulitan membedakan output perusahaan mereka dengan pesaingnya kecuali melalui customer service.
Membuat customer service yang meningkatkan net value merupakan hal yang paling penting. Jadi membuat customer service yang maksimal dan bahkan menjadi alat positioning tentunya akan membantu perusahaan memenangkan persaingan. Maka dari itu, kunci dari semua itu adalah bagaimana mendorong konsumen ini dapat mengutarakan ketidakpuasannya kepada perusahaan. Berikut ada beberapa cara perusahaan untuk menghindari dampak buruk dari berbagai keluhan pelanggan. Yang pertama, bila terjadi kesalahan pelayanan atau hal lainnya yang menimbulkan ketidakpuasan bagi konsumen, maka pihak perusahaan ini harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin untuk mengenai penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, di sini perusahaan harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelanggan untuk menyampaikan kritik dan juga saran secara lisan maupun tulisan untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, perusahaan bersedia menyiapkan dana dan memerlukan dana tambahan bila memang terjadi kesalahan dari pihak perusahaan yang nyata dapat merugikan pelanggan. Kemudian yang keempat, mentargetkan tiap pelanggan harus keluar dengan perusahaan dengan rasa puas. Yang kelima, mentargetkan tiap pelanggan baru harus berhubungan jangka panjang dengan mereka, atau dapat dikatakan bahwa pelanggan ini harus kembali lagi dikarenakan mereka telah puas dengan pelayanan di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, memberikan jaminan keamanan dan juga keamanan dalam mengkonsumsi jasa dan menyampaikan keluhan sehingga mereka ini tidak dapat merasa terancam maupun terganggu. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan terkait peran SDM dalam bisnis jasa. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.